Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar good people? Semoga hari Anda baik-baik saja dan selalu dalam kondisi sehat walafiat. Perkenalkan, saya Mursito dari Universitas Pancasakti Bekasi di kampus D. Kali ini saya akan melakukan presentasi dan pembahasan mengenai strategi pembelajaran. Apa sih strategi pembelajaran itu? Strategi itu berasal dari kata Latin, yaitu berarti strategi, yang artinya seni penggunaan rencana dalam meraih suatu tujuan. Strategi pembelajaran adalah suatu rencana, metode, dan perangkat aktivitas yang terencana untuk meraih tujuan pembelajaran. Di sini ada beberapa strategi pembelajaran, di antaranya ada 7 yang saya rangkum. 7 metode atau strategi pembelajaran. 1. Strategi pembelajaran aktif atau active learning. Yang kedua, strategi pembelajaran kooperatif, cooperative learning. Dan ketiga, strategi pembelajaran kontekstual atau yang disebut pembelajaran PCL. Yang keempat, strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPBM. Dan yang kelima itu strategi pembelajaran afektif. Kemudian keenam, strategi pembelajaran kuantum atau quantum learning. Kemudian yang ketujuh, pembelajaran saintifik atau scientific learning. Baik, dari 7 strategi pembelajaran tadi kita akan coba urai satu demi satu. Untuk yang pertama, strategi pembelajaran aktif, active learning. Strategi pembelajaran aktif adalah suatu pembelajaran yang mengajak siswa untuk belajar secara aktif. Belajar secara aktif artinya siswa yang mendominasi aktivitas proses pembelajaran. Mereka secara aktif belajar menggunakan pemikiran mereka, baik untuk menemukan ide pokok atau memecahkan persoalan atau menerapkan apa yang mereka pelajari ke dalam suatu atau ke dalam satu persoalan yang ada di dalam kehidupan nyata. Dengan belajar aktif ini, siswa diajak untuk ikut serta dalam proses pembelajaran yang melibatkan mental dan fisik mereka. Kemudian ciri-ciri strategi pembelajaran aktif ini adalah: 1. Untuk pembelajaran tidak ditekankan pada penyampaian informasi. Kemudian yang kedua, suasana kondisi mendukung untuk pengembangan keterbukaan dan penghargaan terhadap gagasan peserta didik. Kemudian yang ketiga, peserta didik tidak hanya mendengarkan ceramah secara pasif, melainkan mengerjakan berbagai tugas, bisa membaca atau melihat, mendengar, atau melakukan eksperimen, dan bisa juga berdiskusi berkaitan dengan materi pembelajaran. Untuk yang kedua, strategi pembelajaran kooperatif
atau cooperative learning. Strategi pembelajaran kooperatif adalah strategi pembelajaran yang dirancang untuk mendidik kerjasama kelompok dan interaksi antar siswa. Siswa ditempatkan dalam kelompok kecil, setiap anggotanya saling bekerja sama dan saling membantu memahami materi pembelajaran. Karakteristik strategi pembelajaran kooperatif antara lain: 1. Siswa dalam kelompok secara kooperatif melengkapi materi pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Kemudian kedua, kelompok dibentuk dari siswa yang mempunyai kemampuan berbeda, tingkat kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Jika memungkinkan, anggota kelompok berasal dari berbagai ras, budaya, suku, dan memperhatikan kesetaraan gender. Ketiga, penghargaan lebih ditekankan dalam kelompok daripada masing-masing individu. Untuk tujuan strategi pembelajaran kooperatif ini agar hasil belajar akademik siswa meningkat dan siswa dapat menerima keberagaman dari temannya serta pengembangan keterampilan sosial. Baik, yang ketiga tentang strategi pembelajaran konstekstual atau pembelajaran CTL. Pembelajaran kontekstual adalah pendekatan pembelajaran yang lebih memperhatikan karakteristik siswa atau daerah tempat pembelajaran. Pendekatan CTL menggunakan atau mengupayakan agar siswa dapat belajar dengan baik yang dipelajari terkait dengan apa yang telah diketahui dengan kegiatan atau peristiwa yang terjadi di sekelilingnya. Jadi siswa itu dikasih pembelajaran di sekitar wilayahnya untuk mengetahui apa yang terjadi kondisi saat itu, atau pembelajaran secara langsung di lapangan. Karakteristik strategi pembelajaran kontekstual: 1 itu kerjasama, yang kedua pengalaman nyata, kemudian yang ketiga saling menunjang satu sama yang lain, kemudian yang keempat menyenangkan dan tidak membosankan. Suatu pembelajarannya itu tidak membosankan, akan tetapi menyenangkan. Kemudian yang kelima, siswa kritis, guru kreatif. Diharapkan seorang siswa yang kritis dan guru yang kreatif. Kemudian keenam, dinding kelas dan lorong-lorong itu penuh dengan hasil karya siswa. Banyak sekali siswa-siswa yang dikasih tugas hasil karya, dan hasil karyanya itu dipampang atau ditaruh di lorong-lorong dinding kelas mereka. Yang ketujuh, laporan kepada orang tua siswa. Tidak hanya rapor tetapi juga hasil karya siswa, seperti laporan hasil karya praktikum atau karangan siswa dan lain sebagainya.
Lanjut keempat, strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPBM, bukan SPBU ya, SPBM, strategi pembelajaran berbasis masalah. Jadi masalah dipakai tumpuan untuk belajar ini. Strategi pembelajaran berbasis masalah adalah suatu proses kegiatan pembelajaran yang menuntut aktivitas mental siswa untuk memahami suatu konsep pembelajaran melalui situasi dan masalah yang disajikan pada awal pembelajaran. Kemudian siswa dapat menyelesaikan masalah menggunakan pendekatan pemecahan masalah seperti teka-teki ya gitu ya, dikasih soal terus diminta untuk pemecahannya. Kemudian untuk karakteristik strategi pembelajaran berbasis masalah ini adalah satu, belajar dimulai dengan suatu masalah atau contoh-contoh masalah. Kemudian yang kedua, memastikan bahwa masalah yang diberikan berhubungan dengan dunia nyata. Contoh-contoh soal yang dikasih itu berhubungan dengan kenyataan. Kemudian yang ketiga, mengorganisasikan pelajaran di seputar masalah, bukan di seputar disiplin ilmu, tapi di seputar masalah tersebut. Keempat, memberikan tanggung jawab yang besar kepada pelajar dalam membentuk dan menjalankan secara langsung proses belajar mereka sendiri. Yang kelima, menggunakan kelompok kecil dibagi-bagi untuk menyelesaikan atau kelompok tersebut dikasih suatu masalah untuk dipecahkan bersama, seperti itu ya. Tujuan strategi pembelajaran berbasis masalah ini bukan lain untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan menyelesaikan masalah, problem solving. Belajar peranan orang dewasa yang otentik dan belajar mandiri menyelesaikan masalah sendiri. Kemudian yang kelima, strategi pembelajaran afektif. Pembelajaran afektif adalah strategi yang bukan hanya bertujuan untuk mencapai pendidikan kognitif saja, akan tetapi juga bertujuan untuk mencapai dimensi lainnya, yaitu sikap dan keterampilan. Afektif berhubungan dengan nilai value yang sulit diukur karena menyangkut kesadaran seseorang yang tumbuh dari dalam. Afektif juga dapat muncul dalam kejadian behavior yang diakibatkan dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru dan atau pendidik kepada siswanya. Kemudian tingkatan afektif ini ada 5 tingkatan yang terdiri dari satu, tingkat receiving, yaitu tingkat didik memiliki keinginan memperhatikan suatu fenomena khusus atau stimulus. Tugas pendidik mengarahkan perhatian peserta didik pada fenomena yang menjadi objek pembelajaran afektif. Kemudian yang kedua, tingkat responding. Yang ketiga, tingkat evaluating. Keempat, tingkat organization. Dan kelima, tingkat karakterisasi. Baik, lanjut ke strategi pembelajaran yang keenam adalah strategi pembelajaran kuantum atau quantum learning.
quantum learning adalah upaya pedoman, strategi, dan aktivitas belajar yang dimanfaatkan untuk menguatkan daya ingat dan pemahaman. Selain itu juga membuat aktivitas belajar sebagai kegiatan yang bermanfaat dan menyenangkan. Tujuan quantum learning adalah meningkatkan partisipasi siswa melalui pengubahan keadaan, meningkatkan memotivasi dan minat belajar, kemudian meningkatkan daya ingat dan meningkatkan rasa kebersamaan, kemudian meningkatkan daya dengar dan meningkatkan kehalusan perilaku atau kebaikan perilaku. Untuk asas quantum learning ini adalah membawa dunia ke dalam dunia guru dan mengantarkan dunia guru ke dunia siswa. Subjek belajarnya adalah siswa, guru hanya sebagai fasilitator, sehingga guru harus memahami potensi siswa terlebih dahulu. Salah satunya dengan cara atau digunakan hal mengaitkan apa yang diajarkan dengan peristiwa-peristiwa atau perasaan, tindakan di lingkungan masyarakat. Apabila seorang guru telah memahami dunia siswa, maka siswa telah merasakan diperlakukan sebagaimana mestinya, sehingga pembelajaran menjadi harmonis. Kemudian yang terakhir, pembelajaran saintifik. Poin yang ketujuh, pembelajaran saintifik ini adalah metode pembelajaran yang merujuk pada serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, mengolah informasi atau data, menganalisis, kemudian memformulasikan dan menguji. Pembelajaran saintifik mengadaptasi langkah-langkah ilmiah pada sains atau ilmu. Pembelajarannya dapat disamakan dengan proses ilmiah. Jadi langkah-langkah ilmiah pada pengetahuan kemudian disamakan dengan proses pembelajaran ilmiah. Tujuan pembelajaran saintifik ini adalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa, membentuk kemampuan dalam menyelesaikan masalah secara sistematis, menciptakan kondisi pembelajaran agar siswa merasa bahwa belajar merupakan suatu kebutuhan, melatih siswa dalam mengemukakan ide-ide, gagasan, meningkatkan hasil belajar siswa, kemudian mengembangkan karakter siswa. Siswa juga dapat mengenal dan memahami berbagai macam pembelajaran menggunakan langkah-langkah ilmiah. Kemudian ditekankan bahwa informasi didapat dari mana dan kapan saja, tidak tergantung kepada seorang guru. Jadi di sini seorang siswa dituntut sangat mandiri melakukan proses pembelajaran tersebut. Demikian 7 uraian tentang metode pembelajaran yang saya paparkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.